Salam sejahtera jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Renungan hari ini, Rabu 7 Juli 2021 dengan tema Murid Kristus yang Radikal. Bacaan Alkitab terambil dari Injil Matius pasal 26 ayat 51 hingga 54. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Kata radikal berasal dari bahasa Latin radix, yang berarti akar. Kamus Besar Bahasa Indonesia memaknai kata radikal, yaitu secara mendasar sampai kepada hal yang prinsip. Makna ini bersifat netral, bisa jadi positif, bisa jadi negatif, bergantung pada prinsip seperti apa yang dijalankan. Berbeda dengan kata radikalisme, yang berarti paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan dengan cara kekerasan. Radikalisme sifatnya identik dengan kekerasan, sementara radikal sifatnya identik dengan keteguhan dan kesungguhan. Pada malam hari waktu Tuhan Yesus ditangkap, seorang pengikut Yesus berniat untuk membelanya dengan memotong telinga hamba imam besar yang hendak menangkap Yesus. Namun bukan pujian yang didapatnya. Justru Yesus menegur dan memerintahkan pengikutnya itu untuk menyarungkan pedangnya. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa sesungguhnya bisa saja dia menggunakan kekerasan untuk membela diri. Tetapi hal itu tidak dilakukannya, supaya rencana kekal Allah dapat tergenapi. Teladan Kristus mengajarkan pada kita untuk menjadi murid yang radikal, bukan murid yang radikalisme. Dalam pelayanannya, Yesus telah menyatakan kepada para muridnya bahwa Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius 20 ayat 28. Kehidupan dan karya Yesus Kristus pada dasarnya ialah untuk menggenapi rencana kekal Tuhan Allah, dan hal itu dilakukan dengan radikal, dengan menyatakan dan menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia, yaitu kerajaan yang penuh kasih, keadilan, kebenaran, dan damai sejahtera. Untuk menjadi murid Kristus yang radikal, kita perlu mengenal prinsip yang mendasari kehidupan dan karya Kristus tersebut. Dan tentu saja, mengenal prinsip hidup dan pelayanan Kristus tidak cukup hanya sekedar mengetahuinya. Kita pun perlu belajar menghidupinya dalam keseharian. Hal mengikuti Kristus bukan sesuatu yang sederhana. Perlu adanya komitmen dan kedisiplinan. Hans Denk mengingatkan kepada kita dalam komitmen kemuridan. Tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali dia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bagaimana kita dapat menghidupi prinsip yang Kristus teladankan kepada kita? Tuhan Yesus telah mengajarkannya kepada kita. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 35. Sudahkah kita sungguh-sungguh menjadi murid Kristus? Belajarlah dan ikutilah prinsip hidup dan karya Kristus dalam keseharian kita. Jadilah murid Kristus yang radikal. Hiduplah dalam kasih.